Assalamualaikum, halo apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara. Pemirsa, perkembangan teknologi digital yang sangat pesat dan transformasi media sosial yang seolah menjadi lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, membuat masyarakat nyaris tak dapat membedakannya. Kemudahan dan kelengkapan konten yang disajikan media sosial semakin menghipnotis penggunanya. Sementara konten-konten tersebut seringkali menyesatkan. Lalu di mana posisi lembaga penyiaran, televisi dan radio yang sudah dipagari banyak peraturan perundang-undangan? Untuk membahasnya di studio Jawa Pos TV telah hadir anggota Komisi 1 DPRD Banten, Bapak Michael Eka Sugiharto SH. Selamat pagi, Pak. Selamat ketemu. Siap. Nih Pak Michael generasi milenial. Iya. Masih nonton TV, Pak? Masih, Pak. Masih denger radio. Masih, Pak. Kalau kita dari ini, dulu kalau saya nonton TV itu rajinnya pas Sabtu Minggu, Pak. Pas Sabtu Minggu. Ya, kita nyetel film kartun, Pak, dari pagi. Oke. Yang kedua, kita juga telah hadir Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Bapak Dr. Epi Apipi MPD. Siap. Assalamualaikum Pak Epi. Waalaikumsalam. Nah, ini Siap. Ini PM-nya lembaga penyiaran karena dia diisi siaran itu nih. Sama di sampingnya juga ada Pak Owi saya panggil, tapi sebetulnya namanya Ibnu Hajairin Rowian SH. Assalamualaikum Pak Owi. Jadi lebih akrab dia dipanggilnya Pak Owi. Oke, siap. Baik, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kondisi yang tadi saya sampaikan dalam tema masyarakat cerdas bermedia. Ayo nonton TV, ayo dengar radio. Sebelum supaya kita dapat gambaran secara utuh kondisi lembaga penyiaran sekarang ini, kita tanya loh korbitnya. Siap. Siap. Sebetulnya seperti apa kondisi lembaga penyiaran di Banten khususnya sekarang ini? Ya, terima kasih Pak Nana. Jadi lembaga penyiaran di Banten itu kan jumlahnya 93 radio dan televisi. Nah, kemudian kami di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten terbagi 3 bidang. Yang 3 bidang ini mencerminkan tupoksi yang diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Di mana 1 bidang PKSP, 2 bidang pengawasan siaran. PKSP itu tentang kebijakan sistem penyiaran. Oh, sistemnya, ya. Infrastruktur ya? Ya. Terus kemudian yang ketiga kelembagaan, kemitraan, workshop pengembangan SDM, lembaga penyiaran dan lain sebagainya itu di bidang kelembagaan. Nah, di bidang saya itu fokus di sosialisasi P3SPS. Nah, setelah sosialisasi P3SPS dan melakukan pengawasan yang kata Pak Nana tadi PM. Jadi kalau lembaga penyiaran yang misalkan radio menyiarkan atau memutar lagu yang dilarang KPID, yang ada nuansa seksual, lagu dangdut remix yang isinya nuansanya seksual dan lain sebagainya. Nah, ada lagu isinya LGBT, mengajak kepada LGBT, maka saya bidangnya yang melakukan pemanggilan terhadap lembaga penyiaran. Jadi kondisinya itu, dan kami melakukan pengawasan rutin melalui tenaga pemantau, Pak Nana ya. Tenaga pemantau di kantor ada 10 tenaga pemantau yang 10 ini ada yang melakukan pemantauan dan ada 1 analis yang melakukan analisa dari hasil pemantauan secara berkala, kemudian dia analisa apakah itu ada potensi melanggar dan lain sebagainya. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini kan satu bidang ya? Betul, satu bidang. Kalau kita melihat kondisi perbandingan media sosial dengan media mainstream lah, saya anggap mainstream lembaga penyiaran ini, seperti apa kondisi sekarang, Pak? Ya, kalau dari saya pernah beberapa kali diskusi Kang Nana. Jadi anggapannya bahwa radio dan televisi ini dianggap sebagai media konvensional. Betul. Nah, ini sangat disayangkan sekali gitu sebetulnya, karena perbandingannya pun juga tidak apple to apple. Lembaga penyiaran menggunakan frekuensi, sedangkan yang namanya media sosial menggunakan saluran internet gitu ya. Perbandingannya seperti apa? Ya kalau misal kita lihat dewasa ini, media sosial cenderung menjadi pilihan bagi beberapa generasi untuk mencari informasi. Gitu.
Tetapi dalam pandangan saya bahwa masih ada radio dan juga televisi yang memberikan informasi itu secara objektif dan dapat dipercaya. Tidak seperti layaknya media sosial yang kemudian arus informasinya itu tidak bisa terfilter. Ya. Ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Evi bahwa musik dengan muatan sensual itu banyak sekali. Mungkin jadi lagunya Caci maki jedak-jeduk. terutama. Lagi Caci maki. caci- Iya. lagu jedak-jeduknya di TikTok lah, di Instagram lah gitu. Yang kurang lebih akhirnya itu bisa menginfiltrasi pemikiran anak-anak generasi muda kita. Oke. Nah, kondisinya kayak begitu tuh. Ada, kita punya di Banten ini ada 93 TV dan radio, kondisi media pesaingnya nih yang sekarang lagi digandrungi masyarakat karena termasuk generasinya Pak Iya. Michael. Generasi milenial dan generasi Gen Z ya. Iya. Betul. Iya. Betul. Bahkan juga generasi Alpha pun sudah kayaknya tidak mengenal itu. Ya udah jarang tidak banget ya mengenal nonton itu. TV ya. Iya. Nah, bagaimana pandangan dengan kondisi media di Banten saat ini? Kalau pandangan saya dari media di Banten satu harus lebih banyak sosialisasi lagi sebenarnya. Pasti ke masyarakat itu harus ada sosialisasi lagi. Terus juga betul kata tadi Pak Owi, itu tuh sekarang kita lebih mudah melihat medsos daripada melihat TV seperti itu. Satu, udah pasti kadang-kadang di rumah udah jarang TV-nya hanya jadi hiasan di ruang tamu, udah nggak nyala lagi. Kebersamaan di keluarga pun udah berbeda dari zamannya seperti itu. Harusnya tuh dimulai dari keluarga, nggak hanya kalau peraturan kita bisa bikin banyak peraturan gitu, tapi keluarga tuh lebih penting. Terutama yang tadi Pak ini bilang di medsos itu banyak seliweran dan berita-berita hoax. Apalagi sekarang masuk ke zaman yang lebih parah lagi, zaman AI ya Pak. Itu AI itu hampir, terutama kalau yang generasi yang generasi atas itu Generasi mereka saya lah gitu. Wah, itu benar-benar mereka sulit untuk membedakan mana nih yang beneran atau yang palsu gitu. Palsu, betul. Gitu seperti itu. Karena baru-baru ini aja ada video salah satu dari paslon pemenang itu udah ada AI-nya. Gitu sampai si paslonnya itu ngasih label hoax gitu seperti itu. Itu sampai sejauh itu. Jadi AI itu bisa dipercaya dan nggak ada yang bisa kontrol gitu. Beda dengan penyiaran-penyiaran resmi. Betul. Iya, Mau pagarnya dari- banyak. Wah, itu nggak bisa sembarangan. Itu pun terjadi nggak hanya di Banten, skala nasional kemarin pun dari salah satu TV nasional pun yang itu mengajukan di sidang ya karena itu persaingannya nggak sehat Pak. Betul. Yang satu lewat internet, yang satu lewat frekuensi seperti itu sih Pak. Iya, sementara lewat internet ini mudah sekali Betul. untuk Oh, iya. diakses Tidak ada gitu. pemantauan, Iya. tidak ada pengawasan. Nah, kalau ngelihat dari itu kan dampaknya terhadap ekonominya juga kan. Oh iya, betul, Ekonominya betul. juga. Nah, bagaimana melihat Dewan untuk melihat karena ini kan mitra strategis lah kita Betul, ini iya, kan, betul. lembaga penyiaran, KPID, Komisi 1 gitu. Iya. Nah, bagaimana agar masyarakat kembali lagi nonton TV atau dengar radio, apa yang harus dilakukan kita lembaga penyiaran dan juga apa yang dilakukan masyarakat. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita jeda dulu. Siap. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara. Kembali lagi bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara. Nah, tadi seperti dibahas tadi, apa yang harus dilakukan lembaga penyiaran menurut pandangan Komisi 1 kan wakil masyarakat dan aspirasi dari masyarakat. Apa yang harus dilakukan supaya masyarakat kembali lagi nonton TV, dengar radio gitu. Kalau dari saya sih ya, satu, ini lembaga penyiaran pun, terutama lembaga penyiaran ya, karena kalau KPD sudah ada tupoksinya gitu. Kalau lembaga yang harus berkembang itu lembaga penyiarannya. Dan sekarang lembaga penyiaran tuh, saya rasa beberapa sudah mengikuti market. Akhirnya yang tadinya pakai frekuensi, akhirnya diupload juga. Iya. Ke Konvergensi. media. Betul. Sekarang pun nggak hanya dari lembaga penyiaran gitu ya. Radio pun sekarang bisa dinikmati dari media-media kayak Joox, kayak Spotify, Noise kayak gitu. Jadi
ya lembaga penyiaran harus lebih mengikuti pasar seperti itu. Jadi kita tidak hanya berdiam diri dari satu skup, Iya. tapi kita harus keluar dan mengikuti pasar, tapi tetap dalam pagar-pagarnya masing-masing seperti itu sih Pak. Kalau dari sisi masyarakat? Kalau dari sisi masyarakat, kalau masyarakatnya tuh yang pasti harus memilih yang kira-kira mana yang terpercaya atau enggak. Di sini bahayanya. Iya. Yang paling bahaya adalah masyarakat sekarang itu hanya cenderung memilih informasi yang dia sukai. Betul. Dan itu adalah yang paling bahaya, Pak. Jadi kira-kira misalnya kalau politik dia sukanya A, dia hanya cenderung mencari informasi itu tentang A aja. Iya. Dan itu yang paling bahaya. Dia Algoritma akan pasti ngasih terus Nah, tuh. di sini letak masalah media sosial. Algoritma itu akan terus menyerang, memberi kita asupan itu senangnya itu kita dikasih itu terus. Seperti itu. Itulah yang bedain frekuensi dan medsos tadi. Kalau yang analog kayak TV, radio itu dia biasanya lebih fluid ya. Satu topik ke satu topik ke satu topik Iya, gitu. Sedangkan kalau medsos dia benar-benar bisa algoritmanya, oh si A suka ini, dia akan terus Kasih terus kasih itu. itu. Nah itu yang cenderung jadi bahaya di masyarakat kita, apalagi kalau masyarakatnya nggak bisa membedakan seperti itu. Nah, itu. Pak Epi, menanggapi itu, Iya. apa yang harus dilakukan? Ya, saya setuju ya apa yang disampaikan oleh Pak Eka tadi, Pak Michael dari Komisi 1. Nah, ini yang kami tawarkan karena mitra ya. Iya. Nah, jadi betul sosialisasi terhadap masyarakat. Kami bikin gerakan Germas, gerakan masyarakat, ayo menonton TV dan mendengarkan radio. Karena itu adalah media yang terpercaya, yang ada pengawasnya, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten. 2 metode yang kita lakukan, Pak Michael. Yang pertama adalah metode pemantauan. Kita punya tenaga pemantau, kita punya alat rekaman, jadi alat perekam. Jadi apa yang ditayangkan di Jawa Post TV ini, itu kami rekam. Oh. Nah, itu bisa kami ulang ketika ada aduan dari masyarakat atau ada temuan untuk membuktikan. Ada persidangan lah, semacam itu. Nah, kemudian yang kedua adalah melalui pengaduan masyarakat. Kami ingin meningkatkan dan kami sudah melakukan puluhan sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Komisi Penyiaran. Kami sampaikan, misalkan yang tadi disampaikan oleh Pak Owi mengenai media sosial, bahwa di televisi itu ada aturan yang diatur oleh Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran P3SPS, klasifikasi program siaran. Itu di layar itu harus ada huruf A, P, R, D, Iya betul. BO betul. Di dan layar. SU. Betul. usia, Semua umur. Semua umur. Itu adalah cara literasi media sesungguhnya. Literasi media masyarakat ketika dia melihat layar itu tulisannya R, remaja, maka anak yang usia di bawah usia 13 tahun, anak itu 7 sampai 12 tahun tidak boleh nonton. Di bawah itu, di bawah 12 tahun ke bawah tidak boleh nonton. Nah, ini kan menjadi literasi media, pencerdasan, cerdas bermedia bagi masyarakat. Nah, coba di media sosial, Pak Michael tadi disampaikan, ada tidak di konten YouTube, di podcast tertentu tulisannya? Nggak ada. Iya. Itu bebas saja. Betul. Ya, tadi yang disampaikan algoritmanya, kemudian dia berjalan, dia mengakses sesuatu, itu tiap jam itu muncul. Ya, artinya gini, Kira-kira begitu. Pak Epi, Pak Michael, Pak Owi, lembaga penyiaran jelas diawasi, Betul. dipagari oleh banyak aturan tuh. Sementara media sosial bebas, hanya ada undang-undang ITE yang memagarinya. Nah, saya ini pasti kan aduan-aduan itu menjadi landasan juga untuk apa yang harus dilakukan supaya masyarakat kembali menjadi ukurannya adalah lembaga penyiaran. Bagaimana Pak Owi melihat ini? Ya. Kalau dari saya sih Kang Nana, bahwa untuk melihat dua hal tersebut dalam arti media sosial dengan yang namanya lembaga penyiaran, ini harus ada equality before the law-nya. Oke. Jadi kesamaan dan juga equal antara lembaga penyiaran dengan media sosial. Jangan kemudian lembaga penyiaran itu dihajar oleh undang-undang, sedangkan media sosial bebas saja. Itu kan artinya nggak equal gitu loh. Kalau saya mengatakan beberapa kali dalam forum diskusi itu, terjadinya kekosongan hukum dalam aturan mengenai media sosial. Hanya undang-undang ITE-nya saja.
Sedangkan soal program siaran, isi konten dan segala macamnya dalam media sosial itu belum diatur oleh negara Republik Indonesia. Jadi makanya perlu sebetulnya bagi Komisi 1 DPR RI itu untuk kemudian membahas kembali gitu. Demi apa? Ya demi masyarakat Indonesia. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya Kang Nana, bagaimana untuk mengembalikan supaya masyarakat ini ingin kembali menjadikan lembaga penyiaran sebagai primadona. Singkat cerita seperti itu. Iya. Sekarang ini kan cuma verifikasi lah gitu kan. Iya, Oh, iya, ini iya. nggak ada, ini bener nggak ada gitu kan. Betul. Gitu. Itu Iya, saya Pak. juga melakukan seperti itu sih. Kadang-kadang kalau misalnya di beritanya benar atau enggak, saya pasti balik lagi Pak ke apa ya TV nasional atau kira-kira yang portal berita yang bisa kita percaya lah kayak gitu. Dan- Gitu sih. Terus Pak Owi, Jadi kalau mungkin zaman 10 tahun ke belakang ya, iya, iya. TV itu menginfluence media sosial. Betul. Gitu loh. Apa yang kemudian viral di lembaga penyiaran kemudian viral juga di media sosial. Nah, sekarang kebalikannya. Kebalikan ya. Mau tidak mau, lembaga penyiaran juga harus bisa menyesuaikan dirinya sendiri. Apa yang kemudian viral di media sosial pun juga bisa menjadi konten atau program siaran di dalam lembaga penyiaran. Dengan koridor ketaatan hukum tadi, gitu, tetap berpedoman pada hukum. Nah, terus kemudian dengan KPID, dengan negara dalam ini, karena kami adalah alat daripada negara, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkhususnya di wilayah Provinsi Banten, Kang Nana. Gerakan ayo nonton TV dan dengar radio itu adalah gerakan filosofis bagi saya. Untuk kembali supaya keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis, yang utuh, dan juga menonton televisi secara bersama-sama di ruang tamunya. Iya, gitu iya. loh. Kalau saya kecil kan mungkin dulu juga Pak Michael mungkin juga sama. Ketika kita nonton televisi ada adegan ciuman saja. Disuruh tutup mata sama orang tua saya. Tutup mata dulu. Iya, iya. Ketika adegan ciumannya Sekarang sudah anak SD ciuman. Bebas. Jadi pelakunya Bebas. Iya, betul betul. Di posting. filosofis. Gawai Kang Nana itu adalah produk individual yang bisa diakses di kamar mandi, kemudian bisa diakses di kamar, gitu loh. Sehingga apa? Kebersamaan keluarga itu sudah hampir tidak ada. Jadi dengan sosialisasi ini kami berharap KPID Banten berharap supaya apa? Keluarga mau lagi deh duduk bersama di ruang tamu, kita dengarkan hiburan, kita tonton berita, kita tonton TV, dan juga mendengarkan radio. Karena itu adalah media yang sangat aman untuk ditonton oleh seluruh keluarga. Ya, untuk sosialisasi itu kan juga butuh pembiayaan deh. Benar. Nah, ini Beliau, sebenarnya Komisi 1. artinya nih kan Banten itu kan daerah kota is oke lah, Yep. infrastruktur oke, segala macam accessibility-nya gampang lah. Tapi kan ke daerah-daerah selatan ini juga lumayan gitu. Nah, bagaimana dukungan Komisi 1 nih untuk itu? Kita kemarin juga udah rapat ya sama OPD ya. Ternyata ya diam-diam. Iya. Kita juga udah rapat dengan OPD terutama yang KPID tentang penyiaran tadi ya. Itu udah dikembalikan langsung ya secara teknis ya. Siap. Karena kita kan statusnya di sini sebagai mitra ya, yang menjalankan KPID sendiri. Tapi kita full support untuk KPID. Yaitu kalau saya sih kembali lagi ya. Karena kalau yang di selatan-selatan itu, nah itu tadi justru takutnya pengawasannya kurang gitu. Nah, Kalau di sana beda dengan di kota. Di kota maaf ya, mungkin tingkat literasinya, SDM-nya sendiri juga. Sebenarnya lebih balik KPD pun juga support ke masyarakat, memberikan gerakan tadi seperti itu. Tapi sebagai individu kita masyarakatnya pun juga harus aware gitu, harus ngelihat kira-kira mana sih yang baik gitu untuk masyarakat. Karena di zaman yang medsos ini, terus tadi saya nyambung ya soal hukumnya, kadang-kadang sekarang di lapangan itu lebih cepat daripada kita mau bikin undang-undang atau perdanya seperti itu. Jadi masanya udah seperti ini, kita baru siapkan perdanya atau undang-undangnya. Iya gitu. Jadi kita ada kekosongan waktu, sedangkan kita udah baru mau jadi, masa udah berubah lagi seperti itu. Jadi sekarang itu masa dan teknologi itu jauh lebih cepat daripada kita mempersiapkan perlindungannya gitu, yang persuasifnya seperti itu. Baik, gitu, Pak. kita jeda lagi, Siap. Bapak-bapak semua. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara.
Kembali lagi bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara. Masih tetap dengan narasumber kita yang luar biasa. Ada Pak Michael Eka Sugiharto dari Komisi 1. Ada Pak Evi Afifi, Korbit Bid Pengawasan Isi Siaran KPID Banten. Ada Pak Hazairin, beliau juga sama di bidang pengawasan isi siaran. Baik, tentu kan langkah-langkah konkret juga harus kita lakukan. Bukan hanya kami dari lembaga penyiaran, tapi juga perlu dukungan dari semua unsur dan mitra kami tentunya, yaitu Komisi 1 dan KPID. Nah, apa yang dilakukan KPID dalam rangka itu? Langkah-langkah konkretnya tentunya yang selain tadi kita punya germas tentang ajakan ayo nonton televisi dan dengar radio. Gitu. Ya, KPID kan terbagi 3 bidang ya. Bidang yang pertama yang saya sebut di awal, PKSP itu tentang kebijakan sistem penyiaran itu kan mengakses lembaga penyiaran. Ada koordinasi kita melalui bidang PKSP, koordinasi dengan induk siaran di Jakarta. Induk siaran di Jakarta yang dia punya anak siaran di Banten, kita ingin dorong supaya dia punya induk siaran itu yang ditonton oleh masyarakat Banten. Ternyata kan siarannya Jabotabek ya. Siaran Jabotabek kami dorong supaya dia punya anak siaran di sini. Sehingga ada siaran lokal di situ, tumbuh SDM lokal dan lain sebagainya. Melalui bidang kelembagaan, bidang yang ketiga, kita ada workshop peningkatan SDM dengan lembaga penyiaran. Kita semua sosialisasi kita juga melalui lembaga penyiaran lokal dan lain sebagainya. Nah, melalui bidang PIS, metode pengawasan KPID kan 2. Satu, pemantauan oleh tenaga pemantau, alat-alat atau infrastruktur pemantau kita yang kurang lah. Kira-kira begitu Pak Komisi 1 nih. Siap. Yang kedua adalah melalui partisipasi masyarakat, yaitu melalui pengaduan. Bagaimana masyarakat melakukan aduan kalau dia tidak tahu. Nah, ketika kita terjun ke masyarakat, saya sampaikan ke masyarakat, contohnya terakhir kemarin di Kramat Watu, Pak Michael di Waringin Kurung di ujung sana, bahwa ada klasifikasi program siaran. Jadi ketika di layar itu ada tulisan P, ada tulisan SU, BO, R, dan D, harus dipahami oleh masyarakat. Dia baru tahu, oh dikira selama ini tulisan saja gitu ya, tidak mengandung literasi media. Ternyata di situ adalah mengandung bahwa kita harus cerdas. Nah, ini kan benteng bagi masyarakat. Nah, ini yang perlu tadi sudah disampaikan Pak Nana oleh Pak Eka ini kan, oleh Pak Michael, bahwa Komisi 1 siap mensupport. Nah, ini yang terus kami sampaikan ke masyarakat. Nah, ini untuk meningkatkan partisipasi publik. Terakhir Pak Nana, saya pagi-pagi, jadi setiap hari itu kadang kita di grup atau japri ada saja yang melakukan aduan, ngajak diskusi. Itu tadi dikirim ada penelitian BNPT terakhir bahwa media sosial itu menjadi persemaian gerakan ekstremisme. Jadi gerakan ekstremisme, siaran ekstremisme itu banyaknya di media sosial. Coba di lembaga penyiaran Pak Michael. Tayangan Ramadan saja yang itu setiap bulan Ramadan ada tayangan keagamaan, kita cek ustadznya. Kalau ustadznya cenderung ekstrim, kami surati lembaga penyiaran. Isinya sudah ustadznya, isinya kami pantengin. Pak Owi, kalau untuk berinteraksi dengan masyarakat KPID dalam kampanye ini, berapa banyak ya titik atau daerah yang sudah disentuh oleh KPID tentang itu? Kalau titik itu sudah sekitar hampir 100 titik. Dan kemudian beberapa masyarakat, ya kurang lebih lah ya Kang Nana, itu sekitar 1.000, hampir 1.000. Titik mana saja yang sudah kita datangi? Hampir seluruh kabupaten kota di seluruh Provinsi Banten. Seluruh kabupaten dan kota madya di Provinsi Banten sudah kita datangi gitu loh. Dengan bermitra juga kepada Komisi 1 untuk melakukan gerakan masyarakat tadi. Menyambung dari apa yang sudah Pak Evi sampaikan, germas dan juga sosialisasi itu kan instrumen pendukung lah ya, Pak Eka dan juga Kang Nana. Tapi juga butuh keseriusan dari lembaga penyiaran, kemudian untuk sedikit menggeser segmentasi dan juga program isi siarannya berikut dukungan dari pemerintahan.
Kalau pemerintah eksekutif saja, tapi kalau pemerintahan eksekutif dan legislatif. Juga yudikatif. Juga yudikatif. Dukungan dengan cara apa? Ya salah satunya mungkin yang bisa dilakukan adalah mengisi pemberitaan di lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Banten. Karena lembaga penyiaran adalah salah satu media yang sangat dipercaya, yang bisa menyiarkan informasi-informasi yang aktual dan juga sesuai dengan isi daripada pemerintahan tadi, gitu loh, dari eksekutif dan legislatif. Pak Michael, apa yang disampaikan oleh komisioner KPID ini tentang langkah-langkahnya Pak yang sudah tepat, Pak? Kalau tepat ya sudah tepat sesuai tupoksinya, betul ya. Tapi ya kalau di kami itu sebenarnya kalau yang turun langsung ke masyarakatnya, kita kan juga ada sosialisasi peraturan daerah ya Pak ya. Itu biasanya tuh tentang itu peraturan daerah tentang penyiaran seperti itu. Jadi kadang-kadang kita juga kembali sesuai tadi pertanyaannya kita bagaimana kembali ke masyarakatnya, yaitu kita biasanya balik ke masyarakat untuk menyampaikan nih kira-kira peraturan daerahnya seperti ini. Jadi juga gerakan-gerakan tadi germas gitu-gitu itu kita sampaikan juga Pak ke masyarakat. Cuman nih kita balik lagi tadi kan, utama masalahnya adalah masyarakatnya tuh memilihnya seperti apa gitu untuk tontonannya gitu. Tadi juga nyambung dari Pak Owi, kembali lagi juga ke lembaga penyiarannya. Lembaga penyiarannya harus adaptif gitu. Untuk mendukung nih kira-kira masyarakatnya seperti apa gitu. Apa yang diinginkan masyarakat? Apa yang diinginkan masyarakat ya itu mudah ya kita samperin lah di situ, tapi dengan kaidah-kaidah yang tadi itu pengawasan seperti itu. Waktunya terbatas. Siap. Closing statement. Pak Eka dulu. Pak Michael dulu. Kalau dari saya secara pribadi, saya minta masyarakat itu yang paling penting harus tahu mana media yang terpercaya sama yang enggak. Itu yang paling penting Pak. Karena di arus zaman sekarang, semua orang itu bisa bikin konten seperti itu. Tapi apakah konten itu baik, bagus, berpendidikan atau enggak, itu nggak ada yang bisa ngatur. Yang bisa ngatur itu kalau berada di ruang TV dan ruang radio seperti yang di sini. Itu yang diawasi oleh KPID dan itu yang kita gitu loh, yang budaya kita seperti itu, dan itu terutama anak-anak ya dan sampai remaja, karena ya mereka tuh kan kita mau Indonesia emas gitu, jangan sampai jadi Indonesia cemas gitu kan. Itu yang paling penting Pak kalau dari saya. Oke. Terima kasih Pak Epi. Saya sebelum kata kunci itu di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu diatur iklan di TV, di televisi atau di lembaga penyiaran itu iklan niaga yang komersil dan iklan layanan masyarakat. Nah, mumpun ada Pak Eka, kami mendorong pemerintah daerah untuk banyakin iklan layanan masyarakat. Siap ya, betul ya. Oke, nanti saya push ya Pak berarti dari dalam ya. Itu kan kami juga ingin mendorong itu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau closing statement dari saya, apa yang kami lakukan selama ini sebenarnya berujung terhadap satu moto kita ya, siaran sehat, masyarakat Banten cerdas. Pak Owi. Ini yang penting, Australia itu satu-satunya negara yang baru saja memblokir media sosial bagi pengguna di bawah umur. Yang menjadi closing statement saya adalah bahwa Indonesia juga tidak perlu ragu untuk melakukan atau menerapkan hukum yang sama. Terima kasih Pak Owi. Beliau anggota bidang pengawasan isi siaran KPID Banten. Pak Dr. Epi Apipi, Korbidnya, Korbid pengawasan isi siaran KPID Banten. Juga terima kasih Pak Michael Eka Sugiharto Esa, anggota Komisi 1 DPRD Banten. Ini anggota DPRD termuda kayaknya di DPRD Banten. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Pemirsa, masyarakat cerdas bermedia adalah masyarakat yang mampu menggunakan media dan teknologi dengan bijak, bertanggung jawab, dan efektif. Media penyiaran baik televisi maupun radio merupakan media yang secara konten atau program diatur dengan regulasi yang ketat, sehingga informasi yang disampaikan melalui proses seleksi yang panjang. Mari kita cerdas bermedia, ayo dengar radio, ayo nonton TV. Kita jumpa lagi dalam program Bumi Jawara edisi berikutnya dengan tema yang tentunya tak kalah menarik. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri. Sampai jumpa dan wassalam dulur sabanten.